Kami mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membaharui kami hari ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, supaya dengan merenungkan firman Tuhan ini, kita diberi kekuatan oleh Tuhan menghadapi dunia yang sering mengagetkan, memperlemah, dan membuat orang menjadi takut, khawatir, gelisah. Tetapi biar kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, supaya kita dapat kekuatan, kemenangan yang dari Tuhan. Ya, saudara, ayo saya ajak saudara membaca di dalam Efesus, surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, saya bacakan ya, saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Yang ditekankan di sini ini, saudara, manusia ini sejak manusia jatuh di dalam dosa, ya, sejak Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu terpisah dengan Allah. Kalau tadinya, ya, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah itu selalu memimpin, mengarahkan kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi setelah Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa, yaitu melanggar akan perintah Tuhan, maka manusia itu terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah itu berarti terpisah dari pimpinan Tuhan. Sehingga manusia tidak jelas arah langkah yang ditujunya, itu tidak jelas. Coba ya, kalau saudara merenungkan, seringkali saudara coba tanya, arah dan langkah atau tujuan hidup saya ini kemana?
Setiap orang pasti saya berusaha supaya bisa dapatkan kekayaan. Pokoknya saya bisa dapat kekayaan. Semua kebutuhan hidup terjamin. Ya, kalau saya bisa dapatkan kekayaan, seluruh kebutuhan hidup saya terjamin, bahkan berlebih-lebihan. Tetapi kita sering lupa, ya, bahwa hidup itu penuh tantangan. Umpamanya, kita ini memperoleh kekayaan, tapi kita lupa bahwa hidup di dunia ini tidak aman. Bisa terjadi perampokan, bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi suatu gangguan kesehatan atau penyakit, dan macam-macam. Saudara punya uang banyak, tetapi kalau sudah kena penyakit yang namanya penyakit yang satu itu, lantas saudara pikir, buat apa ini kekayaan ini kalau saya tidak bisa menikmati? Ya, mungkin saudara-saudara tidak pernah memikirkan bahwa banyak orang kepingin kaya tapi tidak bisa. Lantas untuk gampangnya saja dia menjadi perampok umpamanya. Perampok itu bukan saja ngerampok kekayaannya, kalau perlu jiwanya untuk menghilangkan tanda-tanda amblas, mungkin amblas nyawanya, atau mungkin penyakit seperti tadi saya katakan. Jadi saudara, apa yang saudara andalkan yang di dunia seperti yang saudara pikirkan, itulah kekuatan saya. Itu semua tidak mampu, saudara-saudara. Ya, tidak mampu. Sekarang lebih mendekati lagi, ya. Ada seorang, dia belajar teologi sampai mencapai Master of Theology. Dan dia melayani jemaat. Sampai puluhan tahun dia melayani jemaat. Tetapi dia mengalami kesulitan, yaitu kesakitan yang menurut dokter sulit. Pendeta punya jemaat sudah melayani puluhan tahun,
sakit, dokter bilang enggak ada. Lantas ada orang yang sudah kita berdoa saja. Berdoa tapi saudara percaya enggak? Namanya pendeta sudah melayani jemaat, tapi belum pernah di dalam doa itu dia bertemu dengan Yesus. Ya doa, tapi doanya itu menurut kepintarannya. Belum pernah mempertemukan doanya itu dengan Yesus. Lantas bagaimana? Sudah sekolah sampai susah payah mencapai Master of Theology. Sudah melayani tapi tidak kenal Yesus. Aneh, tapi ini terjadi, saudara. Ini terjadi. Lalu dalam kesakitan itu Tuhan mengingatkan dia seperti ini ayat 18 ini ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi seluruh pelayanan itu cuma dilayani oleh hawa nafsu saja. Selanjutnya dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini pendeta tidak ngerti apa itu penuh dengan roh, itu tidak ngerti. Sebetulnya diajar, mengerti, tapi tidak mau mengerti. Dan pada saat yang kritis itu, dia betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, dia betul-betul tahu bahwa tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa menghampiri Tuhan. Dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia. Akhirnya dia sembuh menjadi hamba Tuhan yang baik. Jadi saudara-saudara ya, hamba Tuhan itu belum tentu mengenal Yesus. Hamba Tuhan itu belum tentu mengerti apa itu Roh Kudus. Tahu karya Roh Kudus, tahu tapi tidak mau tahu, saudara. Nah, kitab Efesus pasal 5 ayat 18 ini dikatakan ya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Dan kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, tidak ada aral melintang yang bisa menjatuhkan kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah jaminan hidup di dalam Tuhan, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Ya, seringkali ngerti saudara, tapi ya cuma ngerti tok. Tidak ada usaha untuk penuh dengan Roh Kudus.
Nah, kesempatan ini saudara renungkan dan usahakan untuk penuh dengan Roh Kudus. Bukan sulit, gampang. Sing penting kesungguhan hati. Ya. Nah, Tuhan memberkati saudara. Dalam hidupmu itu, saudara tidak perlu khawatir apa-apa. Sebab Roh Kudus yang membentengi hidup saudara. Puji Tuhan, ya. Biar renungan ini mendorong saudara untuk mengerti pertolongan itu datangnya dari Roh Kudus. Ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, ya. Terima kasih Tuhan, dengan renungan ini Roh Kudus berkenan membuka hati kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, mengerti akan jalan Tuhan. Puji Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan penuh dengan kuasa dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, rahmat kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.